Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan sharing kembali. Namun sharing kita kali ini saya hanya ingin berbagi bagaimana caranya untuk backtest di TradingView. Yang pertama, tentu kita harus mempunyai akun TradingView di premium. Supaya apa? Supaya kita bisa bar replay sampai time frame yang paling kecil gitu ya. Karena apa? Kalau yang biasa yang kita download di Play Store aja kita langsung login itu hanya sampai daily bar replaynya. Oke. Nah, terus nih ya, saya anggap teman-teman semua sudah punya akun premium di TradingView. Lalu bagaimana caranya? Caranya seperti ini yang saya lakukan. Misal kita pilih dulu ini ya, apa namanya, pairnya. Misal kita pilih apa ya, misal NZD USD. Nah seperti ini kita taruh di time frame paling besar yaitu monthly, ya kan. Lalu kita klik titik 3 ini, kita pilih, nah ini bar replay. Nah ini kita mau mengulang ya chart ini mulai berapa bulan yang lalu, bisa terserah kita. Nah kan, cuman kalau terlalu jauh nanti di time frame paling kecil nggak bisa. Karena apa ya, datanya sudah nggak bisa ke load ya. Nah misal di sini saya contohkan berapa ya, 4 bulan terakhir misalnya, tinggal klik gini. Nah setelah gini, setelah hilang ya kan, kita biasanya trading itu menggunakan time frame berapa. Misal kalau saya biasanya ke H4. Nah lalu kita pilih nih time frame H4. Nah kan seperti ini. Terus kita lihat, kita atur sedemikian rupa supaya enak kita analisanya. Nah seperti ini. Nah oke, ini kalau kita kecilin seperti ini kan terlihat bahwa time frame H4 ini sedang downtrend ya kan, sedang downtrend. Cuman di chart terakhir dia sudah bergerak naik. Nah bergerak naik ini tentu kita asumsikan bahwa dia sedang apa namanya, koreksi. Karena apa? Nah karena kalau kita perhatikan dia sedang berada di ring ini guys. Nah, ini sampai sini, dari sini sampai sini. Sebenarnya kalau kita lihat di daily bisa kita ambil dari sini sampai sini ya kan, tapi ini kita coba kita gunakan dari sini sampai sini ya. Oke, nah ya kita lihat aja nanti supply demandnya. Kalau kita gunakan ring itu masih ada yang bisa kita pakai apa enggak gitu kan, masih fresh apa enggak. Dan kalau kita perhatikan di sini kan cat turunnya ini sama cat naiknya ini cara geraknya kurang lebih hampir sama ya. Nah oke. Lah lalu bagaimana cara kita untuk menentukan kalau catnya seperti ini, mencari supply demandnya yang bagus atau order blocknya yang bagus? Karena apa, kalau kita lihat ini kan terlihat sekali sangat semrawut ya guys ya. Nah biasanya kalau seperti ini, kalau susah saya tinggalkan, saya cari ke pair lain yang lebih gampang. Nah cuman kalau misalkan andai kata ini hanya ada pair ini ya, semua jelek semua ya, kita pakai alat bantu namanya Fibonacci ya. Seperti ini saya taruh yang pertama ini titik nolnya ya, titik 0 apa titik 100, pokoknya titik pertama kali ini di sini. Nah kemudian turun ya kan, titik 0, oh titik 100, titik 0 nya berarti di bawah sini. Nah gini guna membantu order block, mencari order block. Kenapa? Karena biasanya order block yang mempunyai probabilitas tinggi itu selalu berada di atas 50% jika kita mau sell ya kan, di 0,5 atau di area premiumnya. Kalau di bawah 50% biasanya orang smart money konsep itu disebut diskon ya. Nah jadi kalau kita lihat di sini di garis ini adalah zona 50% ya kan, 0,5. Maka di bawah sini ya, ketika harga masih di area sini, ini disebut di zona diskon. Jadi kalau kita mau sell di situ masih kurang bijak, karena di situ ini adalah area-area buy. Nah kalau sudah memasuki area di atasnya ini ya kan, di atasnya ini berarti di sini adalah area
premium. Ini bagus untuk kita sell. Nah, masalahnya kita mau sellnya tuh di mana, ya kan? Kita mau sell di mana? Nah, tentu kita akan lihat di apa namanya level-level Fibonacci yang di situ ada SND-nya masih fresh dan masih bagus, ya kan? Nah, di sini kalau kita lihat di zone golden rasionya di 0, ini di 0,618 ini sudah pernah di respect, kemudian harga jatuh, kemudian dia naik ke level 0,75 ya kan, 705 di sini, dan kemudian juga jatuh. Dan sekarang naik ke level 768 dan jatuh juga, sekarang naik lagi. Nah, apakah nanti kira-kira dia akan nyentuh ke level 0,883 ini kemudian jatuh. Nah, di level-level ini, kalau ini kan jelas 0,681 ini SND golden ratio ya, golden rasionya Fibonacci. Nah, kalau yang 0,70 sampai ini 78 ya, 78 sampai ke 88 ini biasanya disebut dengan optimal trade entry ya. Ini adalah order block optimal trade entry. Sementara order block yang berada di ujung sini ini disebut dengan extreme order block ya. Extreme order block itu ya di ujung ring ini. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kalau kita mau mengambil nih, saat ini kita mau sell ya kan. Di sini saat ini sudah nggak fresh. Di sini sudah enggak lah. Tinggal di sini nih. Ini sudah pernah tersentuh. Nah, sudah pernah tersentuh, cuman kalau kita perhatikan ini membuat zone liquidity teman-teman, ya kan? Zone liquidity artinya apa? Di sini ini adalah jebakan. Artinya kemungkinan di sini di time frame kecilnya masih ada supply yang masih fresh. Nanti ada orang pasang sell di sini ya kan, SL-nya di atasnya dan diambil. Karena apa? Karena di atasnya kemungkinan di time frame yang lebih kecil itu masih ada yang fresh. Nah, gitu ya. Kemudian harga balik turun. Nah, kita coba kita marking dulu aja di H4-nya ini seperti ini. Kita ambil ya order blocknya di sini yang di candle terakhir ini aja, hijau ini. Nah, gini. Nah, oke. Ini kita asumsikan bahwa di sini nanti akan terjadi gerakan turun. Nah, ini sudah, dan ini sudah turun. Nah, nanti kira-kira mau kita target turunnya sampai mana? Nah, berarti di sini kalau kita lihat ini disentuh oleh shadow, dan di sini ya target pertama tentu di sini aja ya. Di sini masih belum kejebol ini demandnya. Jadi jangan berharap harga terjun ya kan, karena di situ masih ada halangan, masih ada apa namanya demand yang masih belum dijebol. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, apa yang kita lakukan? Kita revamp ya, kita perbaiki order block kita ya. Kita pergi ke time frame yang lebih kecil, misal ke time frame M15 ya, seperti ini, untuk mencari peluang yang lebih presisi ya, dengan risk rewardnya lebih bagus, resikonya lebih kecil gitu. Nah, di sini kita lihat, nah di sini order block terakhir yang ada di time frame M15 itu kan candle ini kan. Nah, cuman kalau kita perhatikan di atasnya ini kan zone liquidity trendline, maka sangat tidak bijak kalau kita mengambil yang situ. Kalau saya seperti itu. Ini saya kasih tanda ya. Di sini ini kan order blocknya, dan di sini meninggalkan move yang lumayan, dan ini adalah imbalance. Nah, cuman di atasnya di sini kan ini kan zone liquidity. Biasanya ini akan dipermainkan juga. Jadi hati-hati ketika ada order block, meskipun dia masih fresh, tapi dia duduk di antara liquidity seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini kan liquidity, artinya biasanya harga bisa saja dia akan
naik dulu membuat shadow, mengambil stop loss yang dipasang di atasnya sini, baru kemudian turun, ya kan. Nah, berarti yang mana yang akan kita pakai? Nah, yang kita pakai yang ini, guys. Ini ada candle doji kecil ini. Nah, kita marking aja di situ. Nah, kalau kita marking ini itu masih fresh. Tepat di bawahnya ada liquidity, ya kan, dan ya stop lossnya tetap di atasnya ya di situ. Jadi kita perbaiki seperti itu. Oke, sekarang zone sell-nya kita sudah refine seperti itu, kemudian kita perbaiki yang tadi zone TP-nya. Nah, nanti kalau ada sinyal di zone TP-nya ini ya kita bisa gunakan untuk buy juga gitu. Nah, kita lihat kalau di sini, kita lihat di sini kan ada shadow panjang ya, kita marking shadownya ini aja. Nah, seperti ini. Oke, ya sudah seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita fokus lagi ke harga update, ya kan. Nah, di sini kalau kita lihat, nah, di sini kan sudah buat ini, teman-teman. Kalau kita perhatikan ya, saya perbesar dulu ya, perbesar dulu. Nah, seperti ini. Teman-teman mau di mana nih? Nah, di sini mau sell di sini. Nah, ini sama, di atasnya ini ada liquidity. Nah, dan tepat di puncaknya ini namanya apa ya? BSL ya, buy set liquidity biasanya. Nah, kan biasanya area ini, puncak ini akan di break, tapi apa, fake out ya, fake out, break palsu ya, break palsu. Jadi kemungkinan harga ini nanti akan naik ke sini, mungkin ya ada turunnya ya, ada turunnya dikit gitu, tapi nanti dia balik lagi naik, misal seperti ini. Bisa saja dia nanti seperti ini, kemudian turun, nah, naik lagi ya kan, turun lagi, naik lagi. Jadi seperti ini sampai sini, mungkin seolah-olah dia mau turun seperti ini, tapi padahal dia naik dan diambil semua stop loss. Nah, setelah sampai di sini dia baru jatuh. Nah, oke. Nah, kalau seperti ini ya apa namanya, kita ngambil ordernya ya, kalau saya ya ambil di atas itu, tetap fokus di supply yang sudah kita marking tadi dari H4 sampai M15 misal di sini. Nah, seperti ini. Terus targetnya di mana? Nah, targetnya ya di sini aja, di supportnya yang dibentuk di situ. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau di sini ya ternyata misalkan di sini ini nggak mampu jebol membuat konfirmasi buy, ya kita bisa buy dengan stop loss di bawahnya sini gitu. Nah, kita lihat coba. Nah, ini ya seperti ini cara backtest. Tentunya backtest itu ya, kalau ini kan sudah analisa ya, kalau caranya ya dari awal tadi lah. Kalau yang seperti ini ya tergantung tekniknya masing-masing, pemahamannya gimana. Nah kan, nah ini akhirnya di ini kan, sebentar, akhirnya ini resisten. Nah, diambil kan resistennya. Nah, ini kan banyak kan stop loss sudah kena, mungkin ada yang kemudian pasang buy stop. Nah, padahal kemungkinan harga hanya mengambil supply di sini untuk kemudian turun lagi gitu. Oke, kita coba lanjut. Nah, kan, nah, apakah kena stop loss? Sebentar, saya perpanjang segini. Jadi seperti itu teman-teman cara backtest. Kita harus gunakan namanya akun premium, kemudian ya kita ke bar replay. Jadi teman-teman yang baru ya gunakan aja akun premium untuk apa namanya, melakukan backtest, apa namanya itu, tekniknya, supaya lebih yakin sebelum kita apa namanya, terjun ke real, ya kan. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat apa yang dilakukan harga. Nah, di sini sudah kena TP ya, kena TP, dan kita bisa lihat di sini ketika dia nanti nyentuh di zone. Nah, di sini apa yang dia lakukan. Nah,
Oke, stop. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa di zone ini adalah resisten. Ini sudah di break, ya kan? Sudah di break. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada kemungkinan jadi area yang dipermainkan, atau ini adalah liquidity. Untuk mengambil mana? Untuk mengambil zone ini. Langsung saya coba pasang buy limit ya. Di sini ini shadow paling terakhir ya, ini saya ambil yang candle terkecil ini ya. Oke. Kenapa ya? Karena saya melihat di sini ini extreme order block buy ya, atau demand ekstrim di sini. Sebenarnya ya di sini ini bagus, atau kita ambil di sini. Kalau kita lihat di yang ini, cuman ini kan ada shadow, ini kemungkinan akan dilewati sedikit baru naik. Biasanya kebiasaannya seperti itu. Ya sebenarnya demand yang bagus ya ini. Karena apa? Nah, ini di atasnya ini ada liquidity, ini compression, bisa disebut compression ya kan. Terus kemudian ini masih meninggalkan imbalance, masih ada ruang kosong ya. Cuman karena ini ada shadow, biasanya dilewati sedikit gitu teman-teman. Jadi kita pasangnya di sini aja. Siapa tahu dia melebihi gitu ya. Tapi kalau mungkin di real ya kita perhatikan juga yang namanya spread ya, supaya nanti nggak kelolosan. Nah, stop lossnya di bawah sini. Terus targetnya di mana? Targetnya ya kita lihat liquidity dan order block terakhir yang masih fresh. Ini zone ini adalah liquidity trendline teman-teman. Nah, ini liquidity trendline. Nah, ini kemungkinan akan dilewati. Terus kemudian di sini ini compression. Oke. Ini compression. Kemudian kalau kita lihat di atasnya ini, nah ini ada hidden supply. Di sini juga supply. Ya naruhnya di sini aja, yang di ujung awal atau akhir compression ini ya kan. Nah, berarti di sini aja tipenya gitu. Oke. Kita lihat apa yang dilakukan harga. Enaknya kalau kita backtest ini berulang kali, lama-lama kita akan hafal yang namanya kebiasaan. Jadi kita akan paham betul sejauh mana kelebihan dan kekurangan pemahaman terhadap teknik kita sendiri gitu teman-teman ya. Jadi ya saya berharap sharing seperti ini nanti bermanfaat buat teman-teman yang masih baru belajar seperti saya. Jadi bisa ya setiap hari belajar untuk meningkatkan feel dan ketajaman mata. Seperti itu ya. Oke, seperti itu aja mungkin teman-teman. Nah, ini belum. Nah, kalau seperti ini kalau kita lihat ini kemungkinan ya akan naik lagi. Ini kan membuat kurang lebih ini ya, kurang pas sih sebenarnya. Kalau itu sama gitu yang disebut equal high liquidity ya kan. Kalau di bawah namanya equal low liquidity. Jadi ada resisten yang sejajar. Jadi resisten yang sejajar atau support yang sejajar itu jangan selalu dianggap kuat. Nah, kalau di smart money konsep justru area-area seperti itu akan di take gitu. Itu teman-teman. Oke, nah kalau dia terjun lagi ya. Nah, kalau misalkan terjun lagi, kalau kita lihat di atas ada liquidity dan masih ada supply fresh yang belum ini, apakah ada penghalang di bawah? Di bawah. Di bawah ya. Ya. Nah, di sini. Pas di sini ini tadi, di sini ini ya kan. Kalau kita perhatikan, ini ngambil ini kan, bener kan, lebih sedikit dan ini belum nyentuh ini yang sini teman-teman. Kemungkinan bisa dia akan apalagi ngambil shadow ini selama ini nggak dijebol, selama demand ini belum dijebol ya kan. Tapi dia bermain-main di sini kan nggak sampai nyentuh demand ini, hanya sekali sentuh. Artinya
satu sentuhan ini sebenarnya dia mau naik, cuman dia yang namanya market dia bermain-main, naik turun balik lagi turun sampai segini. Nah ini kemungkinan dia akan ngambil lagi ke sini. Nah karena apa ya, memang permainan seperti itu. Ingat ketika ada shadow yang sejajar itu biasanya itu jebakan gitu ya. Itu kalau dalam smart money konsep ya, ini belum clear semua dalam ngambil liquidity ya. Misal kita tepat di sini ya, ambil gitu ya, tetap kalau seperti ini di time frame M15 kan SL nya kan nggak terlalu besar ya, nggak terlalu besar, jadi ya bisa dicoba. Karena apa, tentu di forex nggak ada yang pasti, teman-teman ya kan. Karena nggak ada yang pasti ya, kita mencari probabilitas atau risk rewardnya yang bagus gitu. Oke ya, kita coba perhatikan apa yang dilakukan harga. Tetap nanti kalau teman-teman mau backtest ya tentunya disesuaikan dulu kan. Tapi ini belum, yang sini belum kena SL ya, belum kena SL. Kita lihat saja apa yang akan dilakukan harga. Dan ini sudah clear ini. Kalau dia nanti turun lagi, sudah ini pasti jebol ini yang namanya demand ini. Karena apa? Sudah berkali-kali di take, sudah 2 kali, dan kalau turun lagi di 3 kali. Ini saya yakin dijebol. Nah, tapi kalau hanya mengambil ini aja, sell set liquidity-nya, ya dia akan naik, bahkan mungkin bisa terbang. Gitu, teman-teman. Oke, coba kita lihat. Yang penting kalau trading kita sesuaikan balance sama lot. Jadi kita misalkan kena stop loss ya nggak banyak-banyak ya kan. Karena apa, trading itu nggak mungkin teman-teman nggak kena SL, itu nggak mungkin, pastilah kena. Kalau nggak pernah kena SL itu bukan trader namanya ya kan. Orang kita ini malah sudah ibaratnya bukan SL lagi, MC itu sudah kenyang ibaratnya. Jadi seperti itu ya, kita perhatikan saja sampai ini selesai, apakah kena SL atau kena stop loss. Nah, sekalian saya akhiri ya video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.